Baik, para mahasiswa, kita lanjutkan pada pembahasan tugas yang part 1. Sebelumnya kita bahas tentang sambungan balok kolom. Sekarang kita membahas tentang sambungan balok-balok, ini soal yang kedua. Ya, kalian sudah mengerjakan dengan baut geser tumpu. Nah, sekarang baut tipe gesek ini. Baut tipe gesek, jadi soalnya masih seperti ini. Jadi V-nya juga 1 ton, M-nya 3 ton meter. Ini tabel profil yang kita pakai ya, ada 500, 250, 12, 25. Nah, sebelumnya kita sudah mengerjakan dengan baut geser tumpu, itu isinya 6 seperti ini posisinya ya. Konfigurasinya seperti ini. Jadi dia punya jarak ini 10 10 5, mungkin ke sini 5 5, jadi jarak antar baut ini 10. Nah, seperti sebelumnya kita harus membagi momen. Berapa yang masuk ke flank, berapa yang masuk ke badan. Nah, kita lihat profil yang ada di tabel ini tadi mempunyai inersia totalnya adalah 79585 cm pangkat 4. Nah, I badannya kita hitung 1/12 BH pangkat 3. Ini 1/12, tebelnya adalah 12 ya, B-nya hanya adalah 25 pangkat 3. Ketemunya adalah 9122,5 kalau nggak salah ini ya. Nggak kelihatan angkanya. Nah, kemudian sehingga momen yang dipikul oleh badan adalah sebanding dengan inersianya. Inersianya tadi ini dibagi dengan inersia total dikalikan momen yang bekerja 300, ketemu 34.350 kg cm. Nah, sisanya berarti yang dipikul oleh sayap. Sehingga kita nanti kalau mendesain baut yang di badan, kita menggunakan momen yang 34.350. Untuk yang di sayap kita menggunakan 265.650. Kemudian momen yang di badan, di samping yang 34.350 tadi masih ada tambahan 1 ton dikalikan lengannya. 1 ton ini bekerja pada asnya baut. Bautnya ini ada 6 kan. Jadi ini adalah asnya baut. Sehingga asnya baut ini, pusat beratnya ini terhadap ujung balok yang disambung ini adalah merupakan E. Ini. Nanti kita kalikan. E-nya ada berarti 10 dia ya. Yang 10, V-nya adalah 1 ton berarti 1000, ketemu 44.350. Nah, pada perhitungan sebelumnya kita menggunakan baut M16. Nah, sekarang kita juga menggunakan M16. Kemudian kita cek nanti apakah jumlah 6 ini cukup untuk tipe gesek atau kurang atau kebanyakan. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, kemudian tetap kita harus cek ya jaraknya yang diameter 16 tadi itu. S min, S max, S1 min, S1 max tetap kita cek 5-nya ini, dan 10-nya kita cek. Ternyata 10 dan 5 masih masuk dalam range ya. Range-nya ini 4,8 sampai 18, 10 masuk di antaranya. Terus S1 yang pinggir 5 ini masuk di antaranya 2,4 sampai 14,8. Oke ya, jadi tetap kita menggunakan jarak yang sebelumnya. Kemudian kemampuan gesek pada baut menurut SNI 2015 itu ini rumusnya. Ya, seperti yang balok kolom pada video sebelumnya, yaitu Rn sama dengan mu du hf tb kalikan ns. Ya, mu itu adalah koefisien gesek, kita ambil di sini ya. Mu itu ada 2, 0,3 kalau dia bersih tanpa cat. 0,5 kalau dia bersih tanpa cat dan di blasting, jadi dia dikasarkan. Sehingga dia lebih kasar ya, lebih lengket. Kemudian DU adalah menurut SNI adalah 1,13, ini angka paten ya. Ini seperti ini. Kemudian TU kita ambil dari tabel J31 atau J31M. Ini sesuai dengan diameter baut yang kita gunakan. Kita menggunakan M16. Kita biasanya kalau M16 kita pakai yang J31M. Tapi kalau kita pakai baut diameter sekian in,
itu kita menggunakan J31. HF ini platnya langsung lengket, tidak ada pengisi di antaranya, maka hanya diambil 1. Kalau ada pengisinya, angkanya lebih kecil dari 1 ya, bisa dilihat di SNI nantinya. Nah, sehingga Rn ini kalau kita kalikan 0,3, 1,131, TB-nya kita ambil 91. Ini adalah karena M16 yang kita pakai untuk tabel J31M. Kemudian 2 adalah bidang geser, karena plat ini itu mengapit badan. Berarti plat ini ada 2, sehingga bidang gesernya baut itu ada 2. Maka kita kalikan NS-nya adalah 2. Ketemu 6170 kg. Ini masih Rn ya, belum Ru. Kalau Ru maka ini harus dikalikan reduksi. Nah, reduksinya ternyata V-nya 1, berarti sama. Kenapa 1? Karena lubangnya lubang normal, lubang bulat ya. Tapi kalau lubangnya oval, ini bisa lebih kecil. Nanti kita lihat di SNI-nya saja nanti. Berapa kalau misalnya lubangnya oval. Nah, setelah itu kita cek gaya yang terjadi pada baut ya, masing-masing baut. Nah, karena di sini ada geser dan momen, maka baut itu nanti akan memikul gaya geser akan memikul beban geser akibat gaya geser langsung, dan akan memikul gaya geser akibat beban momen. Nah, nanti yang akibat gaya geser langsung ini besarnya gaya geser yang 1000 kilo ini dibagi 6, karena jumlahnya bautnya 6, ketemu 166,7 kilo. Yang akibat momen berarti ada 2, 1 geser ke arah vertikal, 1 geser ke arah horizontal. Nah, kita hitung sekarang. Kalau yang vertikal itu MU kali X dibagi dengan sigma X kuadrat Y kuadrat. Tapi kalau yang terhadap yang ke arah horizontal, MU-nya kali KY dibagi dengan sigma X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kalau dihitungnya penyebut ini ketemunya adalah 550 cm kuadrat. Sehingga KUV 2 ini akibat momen, geser vertikal akibat momen adalah 403,2, yang horizontal ketemunya 806,36. Nah, nanti yang vertikal dijumlah dengan vertikal ini terus dikuadratkan. Yang horizontal karena dia sendiri juga dikuadratkan, kemudian dijumlah dalam akar seperti ini ya, ini dikuadratkan, ketemu 987,42. Nah, kemampuannya bautnya adalah 6000. Jadi dia jauh lebih besar, artinya bahwa sambungan 6 baut ini dengan sambungan geser terlalu kuat. Ya. Jadi soal ini memang tidak cocok ya antara beban dengan profilnya ini, profilnya terlalu besar. Dia seharusnya nggak mikul beban sebesar 1 dan 3 ton meter ini, 1 ton dan 3 ton. Ini terlalu kecil untuk profil sekian besar, sehingga sambungannya kecil gitu loh. Nah, oke, ini mengenai sambungan badan. Sekarang kita lihat sambungan yang di sayap. Yang di sayap ini ya, jadi disambung dengan plat, ini sambungannya di sini pasnya. Kemudian plat ini cuma 1, sehingga N-nya di sini nanti 1 bukan 2. Nah, jadi kalau untuk sayap Rn-nya adalah mu du hf tb ns, cuman ns-nya di sini 1. Kalau di badan tadi 2 karena 2 bidang geser. Di sini 1 bidang geser karena tidak mengapit ya, tidak mengapit sayap, dia sendiri plat ini yang diletakkan di atas sayap. Sehingga ketemunya setengahnya dia 3085 kilo. V-nya tetap 1 karena lubangnya lubang normal. Jadi dia 3083 kg. Nah, kemudian beban berapa yang harus dipikul baut yang di sini? Ya, sesuai dengan momen yang bekerja. Momen yang kerja tadi kan 265 650 kg cm. Nah, ini kalau dibagi lengannya kan tinggi balok itu kan 500 dikurangi 2 kali setengah tebal flank ya, 500 dikurangi 2 kali setengah tebal flank, maka dia ketemunya 50 dikurangi 2,5 ya, tebal flanknya kan 25 tadi, kalau kalikan 2 kan 2,5, ketemu
5592,63. Ini TU yang harus dipikul oleh baut yang di sini. Nah, kalau kita bagi kemampuannya, ketemunya 1,8 baut. Ya kita buat pembulatan saja menjadi 2 baut. Ini sangat cukup ya. 2 baut sangat cukup. Nah, oleh karena itu sambungan seperti ini memang terlalu kecil untuk balok yang segitu gede ya, 500 itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita tidak mendesain baloknya, kita mendesain bautnya. Kalau kita mendesain bautnya mungkin tidak gede-gede banget karena memikul beban cuma 1 ton V dan 3 ton meter untuk momen. Nah, kalau kita mau menghendaki sambungan sama kuat, ya di sini tertulis kondisi seperti ini berarti bebannya terlalu kecil untuk ukuran WF 500 250 1225. Untuk itu kita harus, kalau mau membuat sambungan sama kuat, kita harus membuat kemampuan momen penampangnya dan kemampuan geser penampangnya. Kita hitung dulu ini dengan cara seperti ini ya, dengan cara seperti ini, sehingga nanti M-nya akan jadi gede nih, V-nya juga jadi gede. Nah nanti M dan V itu akan menggantikan ini, menggantikan V dan M yang 1 ton dan 3 ton meter ini. Nah nanti kalau ini sudah digantikan besar, maka jumlah baut itu tidak mungkin 2, dia mungkin akan lebih banyak lagi. Jadi gitu, kalau mau membuat sambungan sama kuat ya harus dihitung kemampuan penampangnya. Jadi saya kira itu untuk baut tipe gesek pada sambungan balok ya. Jadi silakan dipelajari, dimengerti, dan jangan lupa di subscribe.